Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Lihat aku bosnya. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Udah lama gak ketemu. Iya, udah lama banget. Iya, lagi sibuk kan ya. Aku main datang-datang aja ke kantornya Enggak nih. lah, justru kita nungguin. Iya, alhamdulillah. Ini dulu ya Mbak Fenita, itu aku pernah interview ya dulu, ingat nggak? Oh, pas awal-awal banget awal aku hijrah. berhijab. Iya. Kak Erik itu termasuk yang pertama untuk interview. Karena Iya. Masya Allah banget tiba-tiba ditanya. Sebenarnya aku tuh belum mau cerita-cerita loh Kang. Oh, Maksudnya itu ya? kayak masih pergolakan lah ya. Maksudnya kayak kan untuk nutup full gitu kan masih kayak ya Allah mudah-mudahan dikasih keistiqomahan gitu, bukan cuma sekedar di awal-awal aja. Betul. Jadi kan takut ya untuk sharing-sharing sebenarnya. Tapi karena beliau yang minta gitu, terus sama Mas Ri, udah ngobrol aja. Ya udah deh, boleh. Seru Aku soalnya. termasuk yang nonton deh kayaknya. Termasuk yang nonton. Aku termasuk Seru yang soalnya itu. Ya mereka berdua itu perjuangannya, salah pahamnya. Aduh, banyak banget salah pahamnya ya kan di awal-awal kan Bener, gitu. bener. Jadi Mas Ari pernah bilang, gue pengen istri yang berhijab. Iya. langsung, Di masa itu. langsung Mbak Fenita naik darah dong. Soalnya kan waktu itu kan maksudnya lagi alhamdulillah syutingnya lagi kenceng banget Iya. waktu itu kan. Iya. Terus di program yang saat itu istilahnya yang aku suka banget Iya, gitu betul. kan. Ya bayangin kerja tuh dateng tuh bilangnya kerja, tapi Iya, kita iya, tuh iya. kayak ngobrol terus gibahin orang lagi karena sebelum zaman dulu ya. Iya. Jadi kayak ya udah kayak seru aja kayak ngobrol Iya. ketemu sama temen, Iya, ngobrol iya, tapi bener-bener. syuting dibayar gitu Iya. kan. Jadi kayak enjoy banget hidupnya Iya. saat itu ngerasanya Saat itu. gitu. Tapi ya itu dia Allah berkehendak lain dan Iya. alhamdulillah dikasih petunjuk. Alhamdulillah ya. Akhirnya kalau kita lihat seperti inilah. Masya Iya. Allah masih belajar ya Kang. Nah, Mbak Fenita, ini bukannya saya ingin kembali ke masa lalu ya. Tetapi kan masa lalu itu kita anggap sebagai guru ya. Sebagai pengalaman dan lain-lain, pelajaran untuk kita lebih baik ke depan. Nah, dulu kan membawakan acara-acara gosip ya di salah satu televisi gitu. Nah, sekarang kan alhamdulillah karena sudah paham ya bahwa itu termasuk gibah. Nah, bagaimana kalau sekarang Mbak Fenita lihat acara seperti itu, apa masih suka lihat atau ada teman yang masih suka ada di sana, apa mau bicara atau gimana sih merespon itu semuanya, gimana sih? Itu dia ya Kang, karena saya pernah berada di posisi itu gitu, terus kita juga tahu bahwa ada juga beberapa teman-teman yang masih juga mencari nafkah di situ gitu. Terkadang memang menjadi dilema gitu, karena satu sisi kita kan sayang sama mereka, kita tahu bahwa sebenarnya kalau misalnya kita belajar agama gitu, ini kan semua kan seputar ilmu lah gitu ya. Sebenarnya kan udah dikasih tahu part-part mana yang mungkin insya Allah lebih berkah atau seperti apa gitu. Tapi satu sisi lagi juga ya kita tahu bahwa mungkin penghasilannya lebih bisa dapat dari sana atau apa gitu. Jadi terkadang aku tuh nggak bisa komen apa-apa, paling aku ngedoain aja Kang. Jadi kayak ya udahlah doain aja deh, mudah-mudahan ya dikasih hidayahnya atau mungkin dikasih petunjuk sama Allah yang lebih baik lagi kayak gitu. Walaupun ya kayak gitu tuh paham banget sih, karena dulu juga pernah berada di posisi itu, terus ada beberapa teman yang sempat juga udah keluar dan memilih untuk Terus ngomong juga ke Mbak Fenita gitu, perasaannya kayak apaan sih gitu, lu? jangan Gitu. sok suci dia atau apa Iya, gitu iya, kan. iya. Nah jadi ngerasa pernah ada di dua posisi jatuhnya Iya, kan. iya, iya. Jadi kayak ya udahlah kayaknya lebih baik mendoakan aja gitu. Iya, karena memang tahu betul ya kalau misalnya kita mau ngomong juga nanti dia reaksinya takutnya. Iya, karena kan reaksi tiap orang beda-beda Setiap orang responnya beda. gitu. Jadi Kecuali dia yang nanya kan gitu. iya kan. beda betul. Karena ada beberapa yang alhamdulillah sempat nanya-nanya, terus akhirnya memilih untuk ya deh kayaknya aku mundur atau apa gitu. Jadi ya kayaknya lebih enak kayak gitu dibandingin kalau aku yang aktif gitu. Jadi ya udah dengan aku share misalnya kayak aku kumpul sama teman-teman bahwa ternyata dalam kajian nyari ilmu tuh ternyata lebih nikmat loh kayak gitu. betul. Jadi mereka yang kadang nanya kayak Tapi orang memang ya kalau dilihat ya memang bad news is a good news gitu ya. iya. Jadi intinya nggak perlu kemudian dimasukkan ke dalam acara saja, acara gibah itu atau gosipin orang baik di ya arisan atau ketemuan itu aja udah seru ya. Iya, Apalagi dikemas itu dengan udah kayak acara bumbu-bumbunya Iya, banget kan. Jadi istilahnya apalagi perempuan ya. Perempuan tuh kalau udah ketemu kan, ya Allah, kayaknya awalnya tuh kayak
astagfirullahaladzim, ujungnya kayak kok enak gitu. Masih ngomong, tapi waktu itu kan gini ya. Masih ngomong tabarakallah, tapi tetap ujungnya masih ada. Masih kan? ada, Maksudnya ya? Tidak usah bicara soal profesi ya Nah. gitu. Yang hal-hal kecil itu aja tuh masih tetap ada dalam kehidupan sehari-hari gitu. Nah jadi ya itu dia, terkadang tuh kita doa gitu ya, misalnya sebelum pergi gitu, ya Allah semoga Allah lindungin gitu ya, Allah jaga ucapan kita, pikiran kita dan sebagainya. Karena yang kayak gini-gini tuh ya pasti ada aja gitu kan. Jadi makanya karena kalau misalnya ngomongin gimana soal gibah, ya Allah aku masih harus benahin diri karena masih banyak salahnya. Iya, soalnya gimana ya, juga kalau kita cari format yang seperti itu tapi nggak ngegibahin, emang ada apa nggak, bisa apa nggak sih sebetulnya menurut Mbak Fenita? Itu dia kan, dari dulu aja sebenarnya pas waktu masih kerja, kita tuh juga udah mulai sebenarnya dari teman-teman tuh kayak, kita nih sebenarnya boleh nggak sih kayak gini gitu kan. Tapi ada yang ngomong, tapi kan kita tuh bukan gosip. Kalau gosip ya nggak boleh dibilang gitu, karena gosip berbau fitnah dan lain sebagainya. Kita kan masih gibah gitu kan. Jadi kan ada yang sempat bilang gibah masih boleh gitu. Jadi makanya saat itu aku mempertahankan dengan dalil yang gitu waktu dulu kerja, makanya enggak, gue gibah bukan gosip. Nah, tapi kan ternyata pas ketika tahu ya ternyata ya emang nggak bisa gitu udah ngomong. Nadira tahu nggak? Apa Kang? Gibah itu seperti apa sebetulnya? Gibah itu suatu informasi yang salah nggak sih Kang? Ngomongin orang tapi maksudnya informasinya salah. Atau benar juga termasuk gibah Kang? Nah, mumpung nih ya. Apa? Baik gini, gibah itu sebetulnya dari kata-kata dasarnya, kalau dari katanya itu goba itu goib. Jadi sesuatu yang nggak ada. Nah, jadi ketika orang itu berbicara bersama-sama, membicarakan tentang dia yang nggak ada di kita. Kita nih bertiga nih mau bicarain siapa yang nggak ada di kita. Nah itu artinya Boim misalnya gitu. Boim kita bicarain, itu dia kan nggak ada. Nah, itu gibah itu dari situ. Nah kecenderungan gibah itu membicarakan hal yang buruk dari orang tersebut. Betul. Nah dan yang dilakukan oleh orang tersebut. Jadi pernah sahabat bertanya sama Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, kita ngomongin dia memang, tapi bukan ngomongin yang nggak ada di dia. Memang dia melakukan itu kok, dia melawan keburukan itu. Kata Rasul, ya itu gibah gitu, kata Rasul gitu. Jadi gibah itu membicarakan sesuatu yang buruk tentang dia yang nggak ada di antara kita. Itu adalah gibah. Tapi Kang, aku punten nih. Kalau misalkan kita kan bicara, pasti kan bicara tentang keburukan seseorang atau apa yang mungkin dilakukan, tapi kita mau ambil ibrohnya, misalnya ambil dari kesalahannya beliau jadi pelajaran buat kita. Nah, kalau kayak gitu tuh gimana tuh Kang? Nah, inilah yang kemudian diatur di dalam yang namanya ada syariatnya. Apa sih gibah yang dibolehkan? Nah, nggak semena-mena kemudian dengan niat seperti itu akhirnya kita juga boleh bicara. Nggak semena-mena itu. Pertama memang inamal amalu biniat. Bagaimana niat kita terhadap membicarakan terhadap kasus ini. Ya. Iya, Kang. Gibah yang boleh apa? Gibah yang kita itu sebetulnya sedang memberikan peringatan terhadap orang-orang. Nah ini kan peringatan misalnya, orang ini dia penipu. Bukan gibah dong. Karena apa? Karena kita sedang memberikan peringatan. Tetapi tanggung jawabnya apa? Kesaksian inilah yang menjadi betul-betul berat untuk dirinya kalau seandainya dia dusta. Ya dia harus tabayun, harus klarifikasi memang benar bahwa dia penipu. Nggak cuma dengar dari orang loh. Nggak bilang, dia nih penipu, tapi saya juga dengarnya dari sosmednya si Anu dan nggak bisa begitu. Sama aja jatuhnya gibah. Jadi nggak sembarangan, itu satu. Yang kedua adalah gibah yang diperbolehkan ketika dia di depan hukum. Misalnya, Fulani, apakah benar suamimu ini melakukan ini? Saya nggak mau ngomong yang mulia karena takut gibah, nggak boleh. Orang itu dibutuhkan malah. Orang itu kesaksiannya dibutuhkan. Jadi dia harus bicara tentang keburukan itu. Kemudian ketika seseorang, ya jangan Mbak Fenita, misalnya yang lain, misalnya ke saya datang untuk meminta fatwa, misalnya ke ulama, bukan saya, misalnya ke ulama atau ke ustadz dan lain-lain untuk meminta pendapat atau fatwa. Kan dia nggak bisa, suami saya itu kenapa suaminya? Ya saya takut gibah ngomonginnya, nggak bisa. Dia harus bicara. Akan keluar ininya dari masalahnya begini dan lain-lain. Mungkin dia pelit lah, bakhil segala macam apa yang harus saya lakukan. Nah
akhirnya itu diperbolehkan. Jadi dalam beberapa hal gibah yang diperbolehkan itu. Tapi kalau niatnya memang seperti itu di dalam forum dan momen seperti itu oke. Tapi kalau enggak gimana? Nah, iya. Kita pura-puranya dalam hati, kita kan mau mengambil ibroh, tapi seru-seruan malah ditambah-tambahin dan lain-lain. Aduh, itu dia ya. Namanya omongan ya Kang, bisa lebih bisa kurang. Iya. Benar. Apalagi kan tambah misalnya kan kalau misalnya gibah tuh bukan satu orang kan, pasti kan dua dan lebih gitu kan. Jadi semakin banyak orang yang ngomong, makin seru tuh kan. Dan kalau kita di dalam gibah ya, memang membicarakan orang yang terkenal itu akan lebih seru daripada orang yang nggak dikenal. Ya kalau kita bicara tetangga saya nih gini, ya palingan seru-seruannya seperti itu. Tapi coba kita beliin kita bicarain tokoh. Si ini tuh begini loh, si artis ini tuh begini, wah tambah rame kan gitu. Nah inilah dunia gibah seperti itu. Aku denger tuh kemarin gini gitu. Aku denger dari sini, nah, dari situ. terus menurut Mbak Venita nih, gimana tuh kemudian setelah merasakan, aduh iya nih saya nih dulu pernah seperti itu. Effortnya sekarang ngapain aja jadinya? Mungkin effort dari awalnya dulu aja ya kali Kang. Karena pertama itu tadi yang saya bilang bahwa ini kan udah kayak jadi perbincangan seru gitu ya. Gibah ini kan zaman itu ngerasa bahwa seru, terus jadi pekerjaan, dapat duit pula gitu. Nah sebenarnya apa yang harus dilakuin untuk keluar dari sananya itu yang sebenarnya effortnya yang lumayan besar awalnya. Karena kebiasaan, terus kesenangan saat itu kan yang untuk ngubah bisa nggak sih aku keluar dari sana dan ngerasa kan pengen sesuatu yang lebih baik. Nah untuk ngelepasin ininya dulu nih yang sebenarnya effortnya gitu. Nah ternyata ketika kita udah menghindari, alhamdulillah tuh kayak ditemuin malahan ditemuin sesuatu yang ya udah ngikutin circle kita aja gitu. Ya istilahnya kalau orang banyak bilang kalau kita berteman sama orang yang jual parfum kita ikut wangi gitu. Nah itu kurang lebih kayak gitu. Jadi ngerasanya ketika udah ngelepas, alhamdulillah ketemu dengan circle yang insya Allah selalu ngasih tahu dalam kebaikan, itu malah jadi lebih enak dan lebih santai ngejalaninnya. Proses itu yang malah proses yang ngelepasin yang agak susah. Tapi ketika udah mulai kesini ya alhamdulillah malah terkadang kan memang orang masih mungkin image ya. Jadi walaupun aku udah lama udah lepas dari sana, tapi terkadang mereka tuh image mungkin masih teringat atau apa kan di saat-saat itu. Jadi kayak lo kan dulu gini-gini ya, lo kan pernah ngomongin gue ya, gitu. Apalagi teman ya sekarang jadi teman bareng gitu kan. Nah kayak aku kalau misalnya ketemu tuh pasti misalnya Teh minta maaf ya atau siapa Kak minta maaf ya Mbak, karena pasti ada ucapan-ucapan yang nggak enak waktu itu gitu kan. Namanya dulu ngerasa bahwa ya ini kan pekerjaan gitu, tapi kan sebenarnya dibalik itu semua manusia ini masih banyak salahnya. Dan bukan hanya menginformasikan, mengomentari juga masalahnya ya. Iya kan yang jadi parahnya tuh ada informasinya itu udah nggak boleh kemudian dikomentari kan, panas-panasin ya. Benar, gitu kan part dalam pekerjaan ya kan. Bilangnya ini kok pekerjaan, tapi kan sebenarnya ya ada tambahan-tambahan secara ya manusiawi lah ya. Ketika udah mulai show gitu ya, pasti trigger untuk ngomong itu pasti akan lebih banyak. Jadi ya itu dia, selalu bilang ke teman-teman yang dulu pernah aku ngomongin atau apa, aku minta maaf gitu. Dan alhamdulillah mereka juga paham. Jadi ya itu dia, abis itu ya udah aku ini insya Allah nggak ngomong. Tapi kalau yang gitu-gitu ratingnya memang tinggi ya? Nah, insya Allah kan. Insya Allah. Tinggi kan setahu aku sih. Makanya sampai sekarang juga banyak, tetap aja ada. Malah nambah kan beberapa program udah kayak makan obat gitu kan. 3 kali sehari makan lebih sekarang. Ya, bahkan saya waktu itu dikasih tahu ada lambe-lambe begitulah gitu ya. Yang di sosmed yang khusus untuk membicarakan. Betul. Iya, benar. Gitu ya. Ya itu jadi memang benar-benar jadi industri gitu sekarang ya, betul. Sekarang aja bukannya gimana ya Kang, aku nyoba untuk ya udahlah untuk keluar dari circle itu. Terkadang kan kita sosmed aja secara tidak langsung nggak tahu deh itu gimana. Karena kalau misalnya kita lihat sosmed kan itu masuk dalam explore lah ya. Jadi tiba-tiba misalnya kita lagi viral bahasan apa kan suka keluar. Nah kalau kita ngikutin tuh Kang, itu tuh jatuhnya kita ikutan gibah apa nggak, walaupun kan nggak dua arah ya. Kita cuma baca terus lihat komen nih. Nah itu jatuhnya apa ya Kang? Gini ya, jika seandainya ya kita itu
bukan permasalahan hanya niat. Bisa jadi kan kalau yang namanya peristiwa buruk atau berita buruk dan lain-lain kita tahu itu kan sebagai pelajaran buat kita kan bisa jadi. Jadi beritanya buruk tetapi kita olah menjadi sesuatu yang baik untuk kita kan bisa jadi seperti itu. Itu nggak ada masalah. Tapi kalau seandainya kita follow itu kemudian menambah besar mereka dan menambah kekuatan mereka, menambah modal, menambah segala macam supaya mereka bisa expand dan lain-lain. Ya itu kita menjadi salah satu kontributor mereka jadinya gitu. Makanya O-nya langsung Terus aku aduh, cuma buat kepo-kepo doang ya gitu ya. Kita lihat aja. Misalnya tiba-tiba kalau seandainya ada sosmed yang gosip gitu. Sosmed gosip itu ternyata followersnya kecil, nggak ada orang yang terlalu suka gitu. Akhirnya kan dia nggak punya modal, nggak punya buat expand, buat terus berjalan dan lain-lain itu. Nah disitulah kemudian bagusnya sih nggak follow gitu. Tapi kalau misalnya tiba-tiba itu ngelewat dan kita lihat, nggak apa-apa kita lihat, tetapi dengan niat tadi, untuk ibrohnya gitu. Hanya kalau kita follow dan lain-lain akan membuat dia menjadi besar. Nah itulah yang jadi kontribusi juga ya. Itu dan inilah yang jadi apa istilahnya jadi dosa jariah akhirnya. Jadi jariah ya? Jadi jariah karena karena kita ikut follow dia. Kita ikut follow dia dan dia terus menerus kan? Oh iya, astagfirullahaladzim. Nah, itu bilang. Jadi harus hati-hati kita. Kenapa ya di dalam Islam ada yang namanya istilah godul basor. Godul basor itu menundukkan pandangan bukan untuk permasalahan hanya syahwat. Jadi kan kadang-kadang orang hanya lihat tundukan pandangan tuh hanya untuk masalah-masalah syahwat gitu ya. Bukan hanya itu, tetapi juga salah satunya tadi bagaimana kita menundukkan pandangan terhadap apa? Terhadap yang akan membuat menjadi negatif atau menjadi masif lah keburukan itu di tengah-tengah masyarakat. Gitu. Jadi kayak misalnya kita daripada kemudian kita beli satu dulu sih ya majalah yang kemudian bisa membuat orang-orang atau anak-anak kemudian menjadi ikut pornografi dan lain-lain gitu, daripada kita ikutan ini ya mendingan nggak usah. Daripada kita follow ini mendingan nggak usah. Yang gitu-gitu aja sebetulnya. Seringkali akhirnya kita juga memilih, sekarang pasti Mbak Fenita begitulah ya. Memilih produk juga hati-hati, artinya kan memilih baju juga hati-hati, memilih ini hati-hati. Nah itulah sebetulnya masuk ke dalam sesuatu yang syariah itu seperti itu. Yang syar'i itu seperti itu. Jadi kita mulai semuanya di hati-hati. Harus benar-benar jadi lebih berhati-hati ya kan. Salah satunya ini ketika ulama kan ditanya bahwa sebetulnya takwa itu seperti apa sih? Taat itu, orang-orang bertakwa itu seperti apa? Kata Rasulullah, takwa itu seperti orang berjalan di jalan yang penuh duri. Jadi kalau orang berjalan di jalan penuh duri, Nadira kalau jalanannya penuh duri gimana jalannya? Sakit, pincang. Hati-hati ya. Ya ngapain di durinya diinjak? Berarti jalannya gimana? Hati-hati, jinjit-jinjit, hati-hati, pilih-pilih. Hindarin. Jadi jangan sembrono kemudian jalan begitu. Nah orang yang bertakwa adalah orang yang seperti itu, yang hati-hati. Banyak durinya nih gitu di kehidupan kita ini gitu. Kang punten ya ampun, saking serunya nih tadi ngobrolin ini. Aku mau manggil Boim dulu ya Kang, soalnya tadi katanya dia mau ngadu sesuatu sama Kang Erik. Bentar ya, aku panggilin dulu. Nggak tahu Kang, tadi kayaknya agak sedih banget. Bentar ya, gitu. Aku panggil dulu ya temen aku. Bentar ya Kang, aku panggil dulu. Assalamualaikum. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.